Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik subtema 3 pembelajaran 4. Yuk adik-adik buka bukunya dan simak video ini. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawahnya dengan lisan. Gambar 3.23 merupakan gambar kegiatan membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan rumah. Pertanyaan, apakah kegiatan yang sedang dilakukan pada kedua gambar di atas? Yap, benar. Jawabannya adalah kegiatan membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan rumah. 2. Apa saja manfaat dari kegiatan yang dilakukan tersebut? 3. Apakah kegiatan tersebut harus dilakukan secara rutin? 4. Apakah sikap persatuan dan kesatuan terlihat pada kegiatan tersebut? 5. Apakah sikap persatuan dan kesatuan penting untuk mewujudkan kelestarian lingkungan? Silahkan kalian jawab. Ayo belajar. Pada pelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui bahwa setiap manusia memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, dan membuang sampah di tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan di mana-mana, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal. Kelestarian lingkungan dapat terwujud jika setiap orang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya. Jika setiap orang dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan baik, menggunakan sumber daya alam dengan bijak, dan hidup selaras dengan alam, maka kelestarian lingkungan akan terjaga dengan baik dan manusia akan mendapatkan manfaatnya. Lingkungan yang lestari sangat bermanfaat bagi manusia. Daya dukung lingkungan terhadap kehidupan akan semakin meningkat dan manusia akan terhindar dari bencana alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, sehingga keberlangsungan hidup manusia akan terjamin. Pentingnya kelestarian lingkungan bagi manusia dapat menjadi pendorong bagi manusia untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang mendukung tercapainya lingkungan yang lestari. Sikap bertanggung jawab dan saling mengingatkan dalam melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan harus dikembangkan dalam kehidupan. Sikap persatuan dan kesatuan juga mendukung tercapainya tujuan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Semua manusia harus bersatu dan bahu-membahu dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan bersatu dan bekerja sama, maka kelestarian lingkungan akan lebih mudah dijaga dan lebih cepat terwujud. Kalian bisa memperhatikan gambar 3.24. Warga bersatu padu dan saling bahu-membahu dalam membersihkan lingkungan. Ayo berlatih. Berikan contoh kegiatan yang dilakukan di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Contoh ya adik-adik, jika di rumah kalian bisa membantu menyapu. Jika di sekolah, kalian bisa melaksanakan piket sesuai jadwal. Dan jika di masyarakat, kalian bisa menerapkan kegiatan kerja bakti. Ayo mengamati. Amatilah masing-masing gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Ceritakan isi gambar, tulislah pada tempat yang tersedia. 1. Contoh ya adik-adik, pada gambar 1 terdapat anak sekolah yang sedang berkelahi. Jika sikap tersebut mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan, silahkan beri tanda centang. Selanjutnya, kalian bisa melanjutkan untuk gambar nomor 2, 3, dan 4. Ayo bercerita. Pernahkah kamu mengikuti kegiatan warga yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Kegiatan apakah itu? Coba tulislah pengalamanmu mengikuti kegiatan tersebut.
Ceritakanlah dalam tulisanmu mengenai kegiatan tersebut, siapa saja yang mengikuti, dan apa manfaat kegiatan itu. Ceritakan pula apakah sikap persatuan dan kesatuan diterapkan dalam kegiatan tersebut. Guru akan meminta siswa untuk menceritakan kegiatan tersebut di depan kelas. Jika giliranmu tiba, majulah ke depan kelas dan berceritalah dengan suara yang jelas dan sikap percaya diri. Ayo membaca. Bacalah cerita fiksi berikut dengan seksama. Bekerja bakti menghijaukan Bukit Gundul. Desa Lasem merupakan salah satu daerah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Desa Lasem terkenal sebagai penghasil kayu jati yang berkualitas bagus. Dulu Desa Lasem adalah hutan jati yang sangat rimbun. Sayangnya sekarang Desa Lasem bukan lagi hutan tapi bukit-bukit tanah yang gundul dan tandus. Perubahan lingkungan di Desa Lasem diakibatkan para penjara hutan yang sangat rakus. Mereka menebang pohon jati tanpa izin pemerintah daerah. Mereka menebang dan mengambil batang kayu jati yang mahal harganya. Setelah itu, meninggalkan begitu saja bukit-bukit menjadi tandus. Warga di Desa Lasem sangat dirugikan. Warga kehilangan kayu jati yang berharga. Selain itu, ketika kemarau, persediaan air bersih menjadi sedikit sekali karena Bukit Gundul tidak bisa menyimpan air ketika hujan. Warga juga terancam kehidupannya ketika musim hujan. Warga takut akan terjadi banjir atau bukit tandus itu longsor karena air hujan yang deras. Melihat keadaan bukit yang semakin tandus dan kekhawatiran warga, Pak Katmo sebagai kepala Desa Lasem mulai bertindak. Pak Katmo dibantu pemuda desa berniat mengadakan kerja bakti untuk menghijaukan kembali bukit-bukit tandus itu. Pak Katmo sudah mendapatkan bantuan bibit pohon dan pupuk kompos untuk menghijaukan bukit tandus. Pak Katmo mengumpulkan warganya dan menyampaikan ide tersebut kepada warga serta mengajak warga bersatu, bekerja bahu-membahu untuk menghijaukan kembali bukit yang tandus. Mendengar hal itu, warga sangat antusias. Warga menyambut baik ide Pak Katmo. Warga mendukung penuh kegiatan itu dan siap bekerja saling membantu menghijaukan bukit tandus. Akhirnya, ketika waktunya tiba, warga Desa Lasem berkumpul di bukit. Mereka bekerja bakti bersama-sama menanam bibit pohon satu persatu di seluruh area bukit tandus. Warga juga bekerja sama bergiliran mengairi bibit pohon yang sudah ditanam tersebut. Setelah beberapa bulan, Bukit Gundul dan tandus tampak berubah menghijau. Warga senang sekali. Usaha yang mereka lakukan bersama-sama membuahkan hasil. Bukit yang tadinya gundul dan tandus sekarang sudah banyak ditumbuhi pohon dan semak-semak. Lingkungan Desa Lasem kembali lestari dan warganya terhindar dari bahaya banjir, longsor, dan kekeringan. Masalah yang ada di Desa Lasem dapat teratasi dengan cepat dan lingkungan menjadi lestari kembali. Semua itu berkat tanggung jawab dan sikap persatuan dan kesatuan warga dalam berusaha mengatasi masalah yang ada. Kalian bisa memperhatikan gambar 3.25. Warga bekerja bakti menanam pohon di lahan tandus. Ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut sesuai cerita di atas. 1. Mengapa bukit-bukit di Desa Lasem menjadi gundul dan tandus? Yap, benar. Karena para penjara hutan yang rakus menebang pohon tanpa izin. 2. Apa masalah yang muncul akibat bukit yang gundul? 3. Apa upaya warga mengatasi masalah yang dihadapi? 4. Bagaimanakah sikap warga dalam usahanya menghijaukan bukit yang gundul? 5. Apa manfaat yang diperoleh warga dengan bersatu dan bekerja bersama-sama saling bahu-membahu? Silakan kalian jawab.